warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Aulia Arifiana dengan NIM 53010220083. Di sini di video kali ini saya ingin menjelaskan seputar terkait Waduk Cengklik yang ada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi Informatika. Sekian, selamat menonton. Sejarah Waduk Cengklek, Boyolali. Waduk Cengklek ini terletak di Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi waduk ini berada di sebelah barat Bandara Internasional Adi Sumarmo menuju ke arah Sambi. Waduk Cengklek dibangun pada tahun 1926 sampai 1928 oleh Pura Mangkunegaran dan pemerintah kolonial Belanda. Waduk buatan ini merupakan fasilitas publik dengan membendung sungai yang datang dari arah Sambi dan sekitarnya untuk memberikan pasokan air guna mengairi sawah dan perkebunan milik Pura Mangkunegaran. Nama Cengklik sendiri itu diambil dari dukuh pertama yang dimulai menjadi waduk, yaitu Dukuh Cengklik. Waduk dengan luas sekitar 250 hektar ini pada tahun 1970 masih mampu menampung air sebanyak 17,5 juta meter kubik. Pada tahun 1998, kapasitas air menurun menjadi 12,5 juta meter kubik. Dan saat ini, waduk diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 9 juta meter kubik. Sehingga akhirnya kapasitas air Waduk Cengklik tersebut sudah tidak mencukupi untuk irigasi ribuan hektar sawah petani di 3 kecamatan, yaitu Sambi, Ngemplak, dan Nogosari. Salah satu konsekuensi nyata adalah dengan berhenti produksinya pabrik gula di Kolomadu, milik Pura Mangkunegaran, lantaran minimnya pasokan air untuk lahan tebu milik penduduk yang menyuplai tebu ke pabrik gula Kolomadu. Selain dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk memelihara ikan dalam bentuk keramba dan bercocok tanam, Waduk Cengklik bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata air yang cukup prospektif. Pulau-pulau kecil yang ada di tengah waduk bisa menjadi pemandangan tersendiri bagi pengunjung yang menikmati waduk dari tepian maupun yang berkeliling menggunakan perahu yang ada di waduk tersebut. Penataan ruang publik di tepian waduk dengan dipadu kuliner berbahan dasar ikan khas waduk sangat diperlukan. Penataan ruang publik yang baik tentunya akan menjadi nilai tambahan tersendiri bagi citra waduk dalam skala luas adalah kepariwisataan di Boyolali. Terletak dekat dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo dan Asrama Haji Donohudan Boyolali, sebuah wisata air yang menawarkan biaya murah dengan pulau-pulau kecil di tengahnya. Wisata kuliner air tawar dan berkeliling waduk dengan perahu motor. Secara fungsi, Waduk Cengklik digunakan sebagai tempat penampung air sekaligus sumber air yang menyuplai sawah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Di sini, pengunjung bisa menikmati pesona sapuan keemasan matahari saat sore hari dan juga lanskap Gunung Merapi dan Merbabu juga terlihat jelas dari waduk ini. Sesampainya di waduk, para wisatawan langsung disuguhi kesejukan suasana di sekitarnya. Duduk santai di pinggir waduk sambil memandangi air waduk, pulau-pulau kecil, dan tanaman eceng gondok merupakan suatu yang menambah keindahan pesona alam sekitar. Pada saat musim penghujan, air waduk begitu melimpah sehingga mampu mengairi persawahan di sekitarnya dan bisa untuk budidaya pembinahan ikan. Saat pagi dan sore, tak sedikit wisatawan yang datang untuk mengabadikan indahnya sunrise dan sunset yang mempesona. Sedangkan di siang hari, dapat dengan mudah dijumpai aktivitas warga yang asik memancing hingga menghabiskan waktu di tepi waduk. Tempat ini juga asik untuk bersantai karena suasananya yang tenang. Tak luput juga serombongan keluarga yang sengaja datang untuk menikmatinya. Entah hanya duduk-duduk santai saja atau berkeliling perairan waduk dengan perahu tempel. Beberapa pengelola wisata membuat aktivitas rekreasi olahraga menarik seperti jet ski yang banyak disukai oleh remaja dan anak muda. Menikmati keindahan Waduk Cengklik memang sangat nyaman jika kita bisa menikmati dengan naik perahu motor dan melaju ke tengah-tengah waduk. Karena ketika kita sampai di tengah, kita akan disambut oleh banyak sekali ikan yang siap diberi makan. Ikan-ikan itu adalah milik mereka yang memiliki keramba di sana.
Untuk pengunjung yang ingin mengelilingi Waduk Cengklik, bisa menyewa perahu motor yang disediakan oleh pengelola wisata. Cukup dengan 60.000 untuk sekali jalan. Perahu ini cukup untuk menampung 6 orang. Berkeliling waduk ini biasanya selama 20 menit. Apabila sudah lelah, pengunjung bisa beristirahat di bawah pohon yang rindang di pinggir waduk. Tak lupa, terdapat kuliner di sekitar kawasan ini yang menanti untuk dijelajahi. Pertama, pembangunan Waduk Cengklik. Waduk Cengklik dibangun pada era kolonial Belanda sekitar tahun 1926 sampai 1928. Proyek ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah kolonial untuk mengoptimalkan sistem irigasi di wilayah pertanian sekitar Boyolali dan sekitarnya. Waduk ini memanfaatkan aliran Sungai Pepe sebagai sumber utamanya dengan luas genangan mencapai 300 hektar dan kapasitas tampung sekitar 9 juta meter kubik. Dalam pembangunannya, tenaga kerja lokal banyak dilibatkan, sebagian besar melalui sistem kerja paksa atau rodi. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung irigasi, tetapi juga mengontrol banjir yang kerap melanda wilayah hilir sungai. Kedua, peran strategi Waduk Cengklik. Hingga kini, Waduk Cengklik memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar. Beberapa fungsi utama waduk ini meliputi 1. Irigasi pertanian 2. Pariwisata dan perikanan 3. Pengendalian banjir. Waduk ini menjadi sumber utama air untuk mengairi lahan pertanian di sekitar Boyolali dan sebagian wilayah Solo. Keberadaannya membantu para petani dalam menjaga produktivitas hasil petani terutama padi. Sebagai bendungan, Waduk Cengklik berfungsi untuk menahan debit air sungai yang meningkat selama musim hujan, sehingga dapat mencegah banjir di kawasan hilir. Selain fungsi teknis, Waduk Cengklik juga menjadi destinasi wisata alam yang menarik. Pengunjung dapat menikmati pemandangan waduk sambil menyaksikan aktivitas nelayan lokal. 3. Kondisi terkini dan upaya pelestarian. Seiring berjalannya waktu, Waduk Cengklik menghadapi berbagai tantangan seperti sedimentasi, penurunan kapasitas tampung, serta masalah pencemaran air. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat setempat terus berupaya melakukan normalisasi waduk, penghijauan di sekitar kawasan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan waduk. Pada tahun-tahun terakhir, Waduk Cengklik juga menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur di kawasan Boyolali, terutama dengan keberadaan Bandara Internasional Adi Sumarmo yang berdekatan dengan waduk ini. Potensi pengembangan wisata berbasis edukasi dan konservasi pun mulai dilirik untuk meningkatkan daya tarik waduk ini bagi wisata. Demikian sejarah Waduk Cengklik. Waduk ini bukan sekedar warisan sejarah, tetapi juga salah satu aset penting yang terus berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Waduk Cengklik awalnya bertujuan untuk irigasi sawah, sekarang ini dilengkapi dengan beragam fasilitas, antara lain wisata air, area pemancingan, dan rumah makan lesehan. Keamanan bendungan menjadi salah satu faktor penting dalam suatu kestabilan bendungan tersebut. Terganggunya stabilitas waduk juga berpengaruh pada pemanfaatan air irigasi di wilayah sekitar maupun kebutuhan air baku pada wilayah tersebut. Tim peneliti dari Badan Survei Geologi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menduga Waduk Cengklik sebagai bekas salah satu kawah gunung api lumpur tua. Kawasan Waduk Cengklik menyimpan bukti sejarah yang diperkirakan sebagai jejak material aktivitas gunung api Merbabu. Selain itu, peneliti menemukan bukti endapan gunung api lumpur di kawasan tersebut. Temuan-temuan tersebut sebagaimana tersaji melalui makalah tim peneliti dari Pusat Survei Geologi yang telah dipublikasikan 2017 lalu dalam Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Tim penelitian yang terjadi atas Sutikno Bronto, Pujo Asmoro, dan Mutiara Effendi itu meyakinkan sejarah awal kawasan Waduk Cengklik Boyolali sebagai endapan gunung api lumpur tua. Keyakinan mereka didukung oleh temuan-temuan tersingkapnya struktur lapisan tanah, utamanya pada wilayah-wilayah yang dijadikan tambang untuk kebutuhan tanah uruk. Di balik sejarahnya yang cukup panjang, Waduk Cengklik Boyolali sekarang ini memang lebih dikenal sebagai destinasi wisata yang sangat ramah anak. Para keluarga bisa menikmati waduk sembari mengonsumsi olahan ikan laut di balik senja yang menawan.
Waduk Cengklik juga dilengkapi dengan wahana wisata buatan yang ada di Waduk Cengklik Park Boyolali loh.